Halo semuanya, kembali sama aku Jian di channel yang bahas seputar public speaking. Di video kali ini aku akan membalas requestan dari kamu. Kak, gimana sih Kak tata cara menjadi moderator saat pemilihan himpunan mahasiswa jurusan atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita sama-sama belajar. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Kak, kemarin aku ditunjuk menjadi moderator untuk pemilihan ketua himpunan mahasiswa jurusan. Kira-kira gimana ya Kak tata cara menjadi moderator, dan apa-apa aja sih Kak yang akan aku sampaikan ketika aku menjadi moderator? Apa-apa aja ya kira-kira, dan bagaimana tata caranya? Di video kali ini aku akan kasih contoh ketika menjadi moderator pada saat pemilihan himpunan mahasiswa jurusan ataupun BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelum masuk ke contohnya nih, aku bakal ceritakan sedikit pandangan yang akan terjadi ketika kita menghadapi situasi tersebut. Ingat ya, yang namanya moderator itu adalah memimpin acara ataupun kegiatan diskusi tertentu. Jadi ketika kita menjadi moderator, artinya kitalah yang memimpin acara tersebut, kitalah yang memimpin kegiatan tersebut. Kalau kita memimpin, artinya kita yang bertanggung jawab pada saat acara dimulai sampai selesai. Ketika acara diserahkan sama kita, kitalah yang bertanggung jawab di dalamnya, menjalankan tugas dan melancarkan kegiatan diskusi ataupun acara tersebut. Nah, kira-kira gimana ya Kak untuk menjadi moderator pada saat pemilihan? Biasanya ketika pemilihan calon ketua himpunan mahasiswa jurusan ataupun BEM, maka kita dihadapkan pada beberapa paslon. Paslon itu pasangan calon. Biasanya akan ada 2 atau lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di kampus kalian hanya ada satu paslon. Kita yang memimpin pada saat mereka membacakan visi dan misi, program kerjanya mereka, dan strategi-strategi apa yang akan mereka lakukan atau rencanakan ketika mereka menjabat sebagai ketua HMJ ataupun ketua BEM tersebut. Jadi kita yang memimpin, dan pada saat keadaan tersebut kita akan menghadapi mereka saling mengomentari atau menanggapin ataupun memberikan respon terhadap visi dan misi serta program kerja dari masing-masing rival, masing-masing lawan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita sebagai moderator harus siap untuk menghadapi keadaan tersebut. Bisa jadi nih ada satu di antara paslon yang tidak senang dengan paslon lainnya sehingga terjadilah keributan. Jangan sampai kita sebagai moderator ikut-ikut seperti mereka. Jangan sampai gara-gara keributan yang terjadi kita moderator juga ikut ribut dan akhirnya kita tidak berhasil menjadi moderator. Jadi walaupun kamu lihat situasi dan kondisi sangat menegangkan ya, kalau terjadi perdebatan, kita sebagai moderator jangan pula ikut berdebat. Kitalah yang menengahi mereka. Tanggung jawab kitalah yang membatasi percakapan mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Semua yang terjadi di ruangan kita saat acara berlangsung penuh kendali kita sebagai moderator. Jadi tips buat kamu juga yang akan menghadapi hal tersebut, siapin dirinya, siapin mentalnya, siapin fisiknya juga, oke? Fisik ngapain Kak? Emang mau berantem apa? Ya siapin aja, kamu fit enggak untuk menghadapi kenyataan yang terjadi ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi tersebut. Ya kurang lebih seperti ini situasi yang akan terjadi, yang akan kamu hadapi nanti. Kalau ada kurang dimaklumin, dan kalau ada lebihnya ya kamu pelajarin aja, cukup pelajarin. Ambil pelajaran dari sini, yang bagusnya diambil, yang nggak bagusnya ya udah, dan yang nggak perlu atau nggak ada jangan dipermasalahin. Oke? Sampai sini paham? Paham, karena setiap kampus beda-beda sistem, tapi tidak terlalu jauh kok bedanya. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke tata caranya. Buat kamu yang belum subscribe dulu di bawah. Mari kita mulai tata cara menjadi moderator pemilihan BEM HMJ di kampus. Jadi kamu sesuaikan aja ya, ini pandangan untuk kamu. Anggap aja di belakang tuh audiens ya. Dan aku akan mencontohkan bagaimana nanti kamu jadi moderator dalam pemilihan BEM ataupun HMJ tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Mari kita mulai. Sebelumnya nih, sebelum kita moderator memasuki acara inti, maka kita akan dipanggil terlebih dahulu oleh MC. MC biasanya mengatakan seperti ini. Memasuki acara inti, selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi calon ketua dan calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya saya serahkan kepada moderator. Pada Zakia Paramita Harahap, dipersilahkan. Nah, setelah dipersilakan baru masuk tuh, cuk. Masuk kita sebagai moderator. Masuk si Zakia. Nah, masuk saya sebagai moderator. Oke, mari kita mulai ya. Aku menjadi moderator. Ingat, ini tata cara yang akan kamu lakukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi moderator yang formal. Kamu kalau bisa dengan suara bulat nggak apa-apa, suara bulat aja yang 3 gini.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh tuh, kalau kamu mau ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Universitas Sumatera Utara, yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Universitas Sumatera Utara, yang kami hormati KTU dan Kaprodi yang sudah hadir, serta pasangan calon dan juga mahasiswa yang hadir pada acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini, pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Baik, sebelum kita mulai acara pemaparan visi, misi, dan program kerja, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pasangan calon nomor urut 1. Calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Atas nama Penebar Gemilang Harahap, tempat tanggal lahir Batam 21 April 2003. Alamat Jalan Medan Binjai, kilometer 13, nomor 23, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. Pendidikan SD Negeri 35 Batam, SMP Negeri 6 Cibinong, dan SMA Negeri 5 Cilandek. Dan terakhir, Sastra Inggris Universitas Sumatera Utara. Dengan pengalaman organisasi, menjadi pengurus mahasiswa-mahasiswa Jompo Fakultas Sastra Inggris tahun 2021-2022, pengurus basket Kabupaten Kota 2021-2022, dan pengurus Rumah Zakat Medan 2021-2022. Dengan beberapa prestasi yang telah diraih, juara 3 lomba debat agama sekecamatan, juara 2 lomba basketball sekecamatan, dan juara 1 lomba debat agama tingkat nasional. Berikut kurikulum vitae wakil ketua dengan paslon nomor urut 1. Atas nama Widya Ningsi, tempat tanggal lahir Medan 26 April 2000. Alamat Jalan Medan Bengkong Baru 26, Desa Cibinong, Sumatera Utara. Dan dengan riwayat pendidikan SD Negeri 37 Batam, SMP Negeri 5 Binjai, SMA Negeri 5 Binjai, dan terakhir Sastra Inggris Universitas Sumatera Utara. Dengan beberapa pengalaman organisasi, yaitu anggota aktif UMKM Fakultas Sastra Inggris tahun 2001 dan anggota Relawan Rumah Zakat Medan tahun 2021. Dengan beberapa prestasi, yaitu juara 3 lomba debat agama tingkat kecamatan, juara 1 lomba pidato tingkat kabupaten kota, dan juara 1 lomba baca puisi tingkat nasional. Baik, untuk itu kita undang bersama-sama pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan nomor urutnya ya. Nomor urut 1 di sebelah kanan saya. Baik, karena di sebelah kanan saya sudah ada paslon pasangan calon nomor urut 1, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengundang paslon nomor urut 2. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari paslon nomor urut 2. Dengan calon ketua atas nama Penebar Gemilang Harahap, tempat tanggal lahir Medan 23 Juli 2019, alamat Jalan Bengkong Baru 36 Batam. Dengan riwayat pendidikan SD Negeri 37 Batam, SMP Negeri 37 Batam, SMA Negeri 57 Batam, dan terakhir Psikologi Universitas Sumatera Utara. Dengan beberapa pengalaman organisasi, pengurus basketball 2021, dan beberapa prestasi, yaitu juara 3 lomba pidato bahasa Arab tingkat kecamatan dan juara 1 lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional. Baik, berikut kurikulum vitae dari calon wakil ketua nomor urut 2. Atas nama Jihan Isra Rahab, tempat tanggal lahir Medan 25 April 2000, riwayat pendidikan Miss Al Hidayah Binjai, SMP Negeri 3 Binjai, SMA Negeri 5 Binjai, dan terakhir Psikologi Universitas Sumatera Utara. Dengan pengalaman organisasi sebagai Ketua Pramuka SMA Negeri 5 Binjai tahun 2001 dan beberapa prestasi, yaitu juara 3 lomba debat agama, juara 1 lomba debat bahasa Indonesia, dan juara 1 lomba cerdas cermat bahasa Jepang. Nah, sesuaikan aja pengalaman sama prestasinya. Ya, sesuai dengan kurikulum vitae yang kamu bacain lah. Kalau aku ngarang-ngarang aja di sini ya, guys.
Baik, kita undang bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk nomor urut 2 berada di sebelah kiri saya. Baik, di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada yang nantinya akan menjadi pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dan sebentar lagi yang mahasiswa, kita akan mengetahui dan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dan nantinya akan memimpin mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Untuk itu, saya terlebih dahulu akan membacakan tata tertib pemaparan visi, misi, dan program kerja. Tata tertib pemaparan visi, misi, dan program kerja calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara periode 2022-2023. Seluruh kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara wajib memakai alma mater. Kandidat, tim sukses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun, tidak diperkenankan berargumen atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan SARA yang dapat memicu keributan, dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat lain. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Peserta diberikan kesempatan hanya 1 pertanyaan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat dan dilarang memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. Apabila kandidat membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Tim sukses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan, dilarang membawa senjata tajam. Apabila kandidat, pendukung maupun tim sukses melakukan pelarangan dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Nah, itu adalah aturan atau tata tertibnya, harus dibacain. Nah, selanjutnya belum berhenti sampai di sini. Capek juga ya menjadi moderator ini, capek. Tapi kamu nanti dapat hasilnya kok. Public speaking kamu makin bagus. Ya, kamu dapat penghargaan dari kampus dan kamu juga terkenal sebagai orang yang aktif. Nah, banyak plusnya. Oke, lanjut. Inilah beberapa peraturan dan tata tertib pemaparan visi, misi, dan program kerja. Dan selanjutnya, saya akan membacakan beberapa rule yang akan kita lakukan selama pemaparan berlangsung. Yang pertama, diharapkan kepada audiens untuk tetap tenang. Yang kedua, selesai pemaparan visi, misi, dan program kerja, akan dilakukan tanya jawab dari panelis, dekan, dan wakil dekan. Yang ketiga, akan saya berikan kesempatan untuk menjawab 3 menit. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Dan selanjutnya, jika akan memberikan pertanyaan, dapat mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah pemaparan visi, misi, dan program kerja dari calon ketua dan calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Akan dimulai dari paslon nomor urut 1. 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Nah, kita kasih kesempatan mereka berbicara 5 menit. Kita ngomong udah berapa menit pembukaan. Mereka sekali kita kasih mic atau kita kasih persilakan berbicara 5 menit. 5 menit itu sebenarnya waktunya lama kalau untuk berbicara. Ya lumayan. Apalagi buat yang membacakan visi dan misi, makanya harus dipersiapkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan. Nah, kita tunggulah 5 menit. Selama menunggu moderator ngapain? Diam aja kayak gini. Jangan terlalu banyak mainin kursi sih ya sebenarnya. Tapi kita diam aja, tetap tenang. Kita juga tenang karena kita menyuruh audiens senang, kita juga harus tetap tenang. Setelah 5 menit selesai, maka kesempatan kita berbicara kembali. Baik, beri aplaus yang meriah kepada paslon nomor urut 1. Sebentar lagi kita akan mengetahui visi, misi, dan program kerja dari paslon nomor urut 2. Baik, untuk itu, kepada paslon nomor urut 2, 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Nah, kamu kasih juga kesempatan 5 menit. Dan setelah itu, berikan aplaus yang meriah kepada masing-masing paslon yang luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang diberikan kepada panelis. Nah, setelah itu, bukalah. Ya Allah, capek juga. Nah, setelah itu kamu moderator berikanlah kesempatan kepada panelis untuk bertanya, ya. Bertanya, terus dijawab. Nah, di situ boleh tuh untuk menanggapi, masing-masing mereka menanggapi. Tapi kalau tidak ada rivalnya gimana, Kak? Kalau tidak ada rivalnya, kamu tetap harus membacakan dan membuka seperti aku di awal menjadi moderator. Namun tidak ada sesi menanggapi, tidak ada sesi-sesi harus berargumentasi atau memberikan pandangan terhadap lawan atau rivalnya. Tidak ada ya. Oke, sampai sini.
Baik, demikian udah selesai tanya jawab, udah selesai sesi menanggapi, merespon, bertanya, semuanya udah selesai. Pertanyaan itu didapatkan dari mana? Dari panelis, dari dekan, dari rektor kalau ada, dari audiens kalau ada yang mau bertanya, dan masing-masing mereka yang ingin bertanya, saling bertanya, tapi tidak boleh menjatuhkan. Ya tujuannya sebenarnya sih menjatuhkan juga sih, tapi nggak boleh dengan kata-kata yang menjatuhkan langsung. Jadi kamu harus bisa bermain kata-kata ya untuk menjatuhkan mereka. Tujuannya menjatuhkan tapi nggak boleh kelihatan. Nah kayak gitu tuh, itu rahasia tuh, tips. Jadi gimana caranya kak? Kamu cari sendiri lah. Pokoknya kita tuh menjatuhkan mereka, tapi kita nggak boleh niatnya gimana ya, nggak boleh serta merta menjatuhkan gitu. Jangan sampai ketahuan, terlalu ketahuan lah. Jangan sampai ketahuan niat busuk dan jahat kita. Ya namanya juga rival kita ya, tapi kita tetap main sportif, nggak boleh curang. Baik, demikian sesi 3 dari pasangan calon. Udah sesi 3 aja, kan udah selesai tuh, udah semua ada tanya jawab dan menanggapi. Tentunya untuk meyakinkan seluruh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, saya berikan kesempatan closing statement 3 menit. Dimulai dari paslon 1 setelah Anda berbicara. Nah, setelah selesai kita berikan kesempatan kepada mereka, paslon 1, paslon 2. Demikian closing statement dari kedua paslon yang luar biasa. Kita kasih applause terlebih dahulu. Ya, siapapun yang terpilih, nomor 1 dan 2 itu hanya sekedar angka. Yang terpenting kita tetap keluarga. Baik, saya haturkan kepada paslon urut 1 dan 2 kembali ke tempat semula. Nah, setelah itu, saya selaku moderator mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Nah, selesai deh. Itulah tata cara ya menjadi moderator. Lumayan capek juga sih ya kalau jadi moderator tuh harus kayak gini sih ya. Nah, jadi moderator seperti itu tata caranya. Ya kita harus mempersiapkan diri, mental, batin, dan fisik. Karena untuk duduk kayak gini, tegak kayak gini tuh juga harus butuh fisik yang kuat ya. Jangan loyo-loyo karena kita moderator, apalagi kita moderator formal, bukan moderator main-main. Nah, terus ada pertanyaan, loh kak, di mana kak keributan-keributan yang terjadi? Nah, biasanya keributan-keributan yang terjadi itu pada saat sesi bertanya tadi, sesi tanya jawab dari panelis. Terus itu sesi tanya jawab dari panelis belum ribut, tapi masih baru-baru panas karena ada dikasih pertanyaan. Dekan 1, dekan 2, setelah itu dari dosen atau kaprodi yang ingin bertanya, dan terakhir ada audiens. Dan mereka juga ada diberikan kesempatan untuk saling bertanya atau menanggapi atau merespon ya, atau menyanggah, terserah mau ngapain, tapi biasanya sanggahan sih atau pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan. Karena itu tuh yang memicu terjadinya perdebatan. Nah, perdebatan biasanya muncul dari situ. Ada yang tidak terima dengan pertanyaannya, ada yang terima, ada yang tidak terima dengan visi misinya, atau ada yang bertanya, apa realisasi Anda yang sebenarnya, bagaimana korelasinya antara ini. Nanti bakal banyak pertanyaan yang menghabiskan waktu sebenarnya, dan menghabiskan waktu itu ditanya jawab. Dan kerja moderator tidak hanya seperti yang aku sampaikan tadi, dalam sesi tanya jawab yang tadi di video tidak terlihat bagaimana sesi tanya jawabnya karena kita tidak ada paslonnya. Nah, di situ sebenarnya sebagai moderator kita harus bisa untuk menangani situasi dan kondisi tersebut. Karena keributan yang terjadi, misalnya tiba-tiba aja ribut atau debat, itu kamu yang menghandle. Jadi situasi dan kondisi tersebut di tangan kamu sebenarnya sebagai moderator. Jujur ya, aku kayak gini tuh karena pegal kali guys, tadi kayak gini aja, ya ampun, oh my god. Ben bikin video aja ya, tapi sama dengan jadi moderator beneran ya. Ya itu, aku kayak gini aja harus bener-bener mencontohkan sama kalian, apalagi kalian yang menjadi moderator di depan. Siap-siap ya, siapin semuanya lah. Semuanya, penampilan tetap juga harus dijaga. Nah, itu dia tata cara dan beberapa tips dari aku menjadi moderator pemilihan HMJ ataupun BEM. Kamu sesuaikan bagaimana dengan keadaan dan situasi serta kondisi di universitasnya kamu, di kampusnya kamu. Ini yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat kamu nih yang membutuhkan hal ini. Kurang lebih aku mohon maaf, kalau ada yang baiknya diambil, kalau ada yang buruk atau tidak cocok jangan dipermasalahkan, tapi dibuang aja. Aku minta maaf atas kesalahan yang terjadi, kalau ada tutur kata yang salah semuanya ya. Kalau gitu aku undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kau jadi penutupan resmi ya
Yaudah kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Like-nya dulu, komennya dulu, subscribe-nya dulu, dan dukung channel ini sampai kapan ya? Ya sampai kalian mau berkembang aja deh. Oke, kalau kalian mau berkembang, kita sama-sama berkembang aja deh. Oke, kalau gitu thank you, goodbye, stay positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.